Sekarang, aku mau tanya Olen, apakah kamu mau menjelma jadi orang gila dan menurunkan derajat kewarasanmu untuk suatu hal? Dalam tradisi agama Samawi, 3 keyakinan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani sangatlah erat kaitannya karena bersumber pada satu ajaran yang sama, yaitu Abrahamik. Namun, ketiga agama ini sangatlah rentan akan perbedaan dan klaim kebenaran masing-masing. Maka dalam kisah singkat persahabatan ini menceritakan tentang persahabatan yang berbeda keyakinan, namun saling menyayangi. Meskipun selalu beda argumentasi, namun tak pernah membawanya pada pertikaian dan perselisihan. Mereka membawa hubungan persahabatan di antara mereka dengan damai dan santai. Di taman hijau yang tenang, nyanyian burung memenuhi udara saat Bondet dan Olen menemukan ketenangan di bangku kayu. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui taman, membawa pikiran mereka ke cakrawala berpikir yang lebih luas tentang dialog lintas agama. Di suatu sore yang cerah, Bondet dan Olen duduk berdampingan, berbagi pikiran tentang Tuhan. Obrolan mereka bukan untuk membenci, tapi untuk saling memahami. Bondet dan Olen adalah dua orang pemuda yang telah bersahabat sejak lama dan selalu melakukan diskusi ketuhanan, Islam, Kristen, sebuah bukti pencarian mereka akan persatuan. Bondet dan Olen duduk diselimuti ketenangan taman. Hati mereka terbuka untuk pengertian. Mereka duduk bersama bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merangkul esensi dari rasa hormat dan empati bersama. Bondet menatap Olen dengan saksama, rasa ingin tahunya terasa jelas. Kemudian Bondet terus berkata pada Olen, "Len, aku penasaran. Dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa itu Nabi mulia, bukan Tuhan. Bagaimana di Kristen?" Olen mendengarkan perkataan Bondet. Ekspresinya berpikir saat dia bersiap untuk menjawab. Olen mulai menjelaskan. Nadanya lembut dan tulus, dan Bondet mendengarkan dengan seksama. Olen berkata, "Menurut iman Kristen, Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, karena hanya Tuhan yang bisa menebus dosa manusia." Bondet menyerap kata-kata Olen. Ekspresinya mencerminkan pemikiran yang mendalam. "Nebus dosa ke siapa, Olen?" "Hiks, canda Bondet. "Oh Bondet, aku juga bingung. Coba aku tanya sama subscriber yang nonton channel ini, Det. Buat saudarku yang Kristen bantu jawab dong. Tapi harus santai, jangan pakai emosi. Kita pakai instrumen akal dan logika." Taman hijau, Bondet dan Olen terlibat dalam diskusi yang mendalam. Ekspresi mereka serius. Bondet berkata, kalau dalam Islam, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu ada di surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Olen responds, acknowledging the logical challenge. Memang sulit dicerna logika, tapi kami percaya Tuhan Maha Kasih rela turun menjadi manusia untuk menebus dosa. Kami menyebutnya misteri iman. Ayat-ayat dari Al-Quran muncul dalam pembicaraan, menerangi perspektif Islam tentang ketuhanan. Lalu Olen mengemukakan dalil ayat-ayat dari Injil, menyajikan sudut pandang teologis yang kontras dengan dalil ketuhanan yang ada dalam agama Islam. Kedua kitab suci punya pandangan berbeda. Namun, Bondet mencoba menganalisa aspek teologi agama dalam perspektif akal dan logika. Bondet berkata, Olen, sifat akal akan terus mengejar suatu pernyataan atau teori yang dikemukakan sampai pernyataan tersebut rasional menurut akal itu sendiri. Dalam Islam juga demikian, Allah menantang kita untuk berpikir dulu, menelaah dulu ajarannya. Ketika kita bisa merasionalisasi berdasarkan wilayah
dan kemampuan akal yang kita punya. Disitulah baru imani. Suatu contoh ajaran Islam itu rasional dan bisa dinalar menimbang manfaat dan mudaratnya, dan pastilah masuk akal. Juga dalam Islam ada hal yang tak bisa menggunakan akal sebagai ukurannya, yakni ketika berbicara tentang zat dan bentuk Allah, sesuai dalil bahwa Allah itu tidak menyerupai atau sama dengan sesuatu apapun. Jika ada Tuhan yang sama dengan sesuatu, maka gugurlah status ketuhanannya. Kalau dalam Kristen bagaimana, Olen? Dalam ajaran Kristen Tuhan itu yang penting kita percaya Yesus itu Tuhan dan sebagai juru selamat dan turun ke bumi dalam bentuk manusia. Maka kita percaya dosa kita sudah ditebus saat penyaliban. Oh, sangat jelas ya perbedaannya. Dalam Islam bentuk Tuhan itu tidak serupa dengan apapun termasuk manusia atau makhluk lainnya. Namun dalam Kristen Tuhan itu berbentuk manusia saat ingin menebus dosa. Oke, Len, aku coba simpulkan ya. Ajaran ketuhanan Kristen sesuai kaidah akal berdasar analisaku. Tuhan dari awal derajatnya maha tinggi, statusnya pencipta, dan makhluk punya derajat rendah karena lemah. Supaya adil, coba kita kesampingkan dalil-dalil dari agama kita masing-masing. Kita hadirkan akal sebagai tolak ukur dalam menganalisa masalah ini. Kalau kita fanatik pada dalil kita masing-masing, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Kita punya klaim kebenaran terhadap agama kita masing-masing. Jika Tuhan yang menciptakan akal kita yang hebat ini untuk berpikir, mana mungkin Tuhan mau turun dalam bentuk manusia yang lemah, mohon maaf, BAB, BAK, hanya dengan alasan untuk menebus dosa. Apa itu masuk akal, Olen? Analoginya gini, apakah kita yang hanya dibekali akal mau menjelma jadi orang gila di jalanan, telanjang bulat makan sisa orang di tong sampah, dengan alasan apapun kita tentu akan menolaknya. Nah, apalagi Tuhan pencipta akal itu sendiri, Olen. Masak ia Tuhan mau dengan segala kedikjayaannya, maha tingginya, turun derajat menjadi manusia yang lemah hanya untuk nebus dosa. Sedangkan Tuhan menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa ini hanya dengan berfirman kun fayakun. Tidak perlu berdrama jadi makhluk dan harus dibunuh untuk nebus dosa, Olen. Sekarang, aku mau tanya Olen, apakah kamu mau menjelma jadi orang gila dan menurunkan derajat kewarasanmu untuk suatu hal? Olen menjawab, tentu aku tidak mau menjelma jadi orang gila dan menurunkan derajat kewarasanku dengan alasan apapun itu bondet. Nah, itu aja kamu gak mau, Olen. Lalu kenapa kau anggap Tuhan menjelma makhluk seperti kita ini manusia yang lemah? Olen terperangah dan terdiam, tak bisa berkata-kata. Iya juga ya, masak Tuhan mau jadi makhluk yang lemah. Sedangkan Tuhan dari awal mengenalkan dirinya sebagai sosok yang luar biasa dan maha tinggi. Tapi bentar deh, Tuhan kan maha kuasa berbuat segala sesuatu. Ya Tuhan bisa aja dong berbuat semau dia. Oke, bagus juga nalarmu, Len. Aku jawab ya pertanyaanmu. Tuhan memang maha berkuasa dan berbuat apapun bisa. Namun dari awal Tuhan itu mengenalkan sosoknya yang luar biasa dan spektakuler. Nah, itu yang membedakan derajat Tuhan dengan makhluk. Tuhan spektakuler dan luar biasa menciptakan sesuatu yang dahsyat, contoh alam semesta ini. Sedangkan makhluk ialah lemah dan tak berkuasa. Namun jika tiba-tiba Tuhan turun dalam bentuk manusia yang lemah, di mana kerennya? Kemudian tidak punya kekuatan apapun sampai harus dibunuh oleh makhluknya sendiri. Apakah itu sifat Tuhan? Aku menganalisa ini dengan akal dan secara runtut menurut akal itu sendiri. Karena Yesus itu manusia bisa dilihat, punya jasad, maka bisa dinalar dan dilihat oleh indera kita. Nah, itulah kenapa Islam menyebut Nabi bukan Tuhan. Jika semisal Tuhan yang pada awalnya luar biasa, maha dikjaya, kemudian menjelma makhluk lemah seperti manusia,
Apakah itu tidak menghinakan Tuhan namanya Len? Tuhan gak mungkin menggunakan kekuatannya dan kemahakuasaannya untuk menghinakan dirinya sendiri, Len. Begitu juga dengan kita. Mana mungkin kita mau menjelma menjadi orang gila dengan alasan apapun. Demikian kisah Bondet dan Olen, dua pemuda yang berbeda keyakinan namun bisa saling beriringan dan menjalin hubungan pertemanan dengan damai. Jika menyukai video ini, silahkan klik suka, komen, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya ya teman-teman.